Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita malam hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukun? Kaifa halukunna? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Alhamdulillah nahnu bi khair. Kalau saya tanya lagi, lailatukumus sa'idah? Oh iya. Itu Saidah, Ustaz. Bagaimana jawabannya? Kalau bahasa di Selamat malam ya. betul. Kalau bahasa kita mungkin selamat malam gitu. Lailatukumus sa'idah, jawabnya bagaimana? Jawabnya gimana, Ustaz? Jawabnya bagaimana? La adri, Ustaz. La adri. Tayyib. Coba tulisannya dulu seperti apa? Lailatukumus sa'idah. Ya, afwan. Lailatukum sa'idah. Jawabnya sa'idatun mubarakah. Saidatun mubarakah. Seperti nahar, kalau selamat siang bagaimana? Naharukum sa'idun. Naharukum sa'id. Sa'idun mubarak. Seperti itu. Kalau pagi, sobahal khair. Subahun khair. Sobahan nur. Kalau sore juga seperti itu. Masa al khair. Masa an nur. Jadi pagi dengan sore itu ungkapannya hampir sama, sedangkan siang dengan malam itu ungkapannya hampir sama. Lailatukum sa'idah, sa'idatun mubarakah, gitu ya. Selamat malam. Kalau mungkin bahasa kita yang lebih simpelnya selamat malam, malam gitu. Tapi kalau diterjemahkan secara harfiah, secara letterlek, apakah malam kalian indah? Indah dan barokah gitu. Begitu ya? Ustaz. Baik. Kalau misalkan saya tanya lagi, lailatukum afan, ini ibu-ibu saya salah pakai dhamir afan ini. Harusnya ini kalau bertanya untuk muannats, ibu-ibu semuanya misalkan di sini berarti pakai kunna, ya atau iya? Ya, Ustaz. Berarti saya tanyanya seperti ini. Lailatukunna sa'idah. Saidah, jawabnya Saidah. Sa'idatun mubarakah. Mubarak. Langsung seperti itu jawabannya ibu ya. Coba sekali lagi. Lailatukunna sa'idah.
Sa'idatun mubarakah. Ahsantun. Nanti kalau misalkan saya tanya lagi seperti itu ya, kita oh ya ini malam terakhir sebelum Ramadan, jadi nanti kita bertemu lagi di bulan Ramadan insyaallah. Nanti kalau misalkan saya tanya Lailatukunna sa'idah, sa'idatun mubarakah, itu jawabannya itu ya. Nggak bingung ya insyaallah. Kalau kalau misalkan nanti pagi saya tanya Sabahal khair, Nur. Sabahal Nur. Sabahun nur. nur, gitu ya, mudah insyaallah. Tayyib. قبل أن ندخل إلى درسنا الجديد أسألكن عن الدرس الماضي. ماذا درسنا في لقائنا الماضي? Apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu? Bab berapa? Kemarin terakhir kita bab berapa? 6. Masih di bab 6. Ahsantun. Nah, bab 6 itu tentang apa, Ibu-ibu? Muzakkar, muannas. Ahsantun. Mudzakkar dan muannas. Itu pertama. Pembagian isim menjadi dua, yaitu isim mudzakkar dan muannas. Kita coba review sejenak saja, sekilas tentang bab 6 karena nanti bab 7 itu masih ada sambungannya, masih ada kaitannya. Bab 6 kemarin pertama tentang pembagian isim berdasarkan jenisnya menjadi mudzakkar dan muannas. Anas. Mudzakkar itu apa, Ibu? Untuk laki-laki. Laki. Menunjukkan laki-laki atau maskulin. Sedangkan muannas Feminim. menunjukkan perempuan atau feminim. Ahsantunna. Sedangkan hadhihi merupakan ismul isyarah yang maknanya Ini. ini. Lalu bedanya apa dengan hadza? Hadhihi Nah, ini juga hada mudzakkar anas. Maknanya sama-sama ini, hanya penggunaannya kalau hadza untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi untuk Anas. ahsantunna. Nanti juga masih ada kaitannya dengan ini insyaallah. Mudzakkar muannas lalu ism isyarah. Sedangkan pembahasan selanjutnya kemarin kita mengenal al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nanti kita lihat mubtada dan khobar yang ada di PR. Ini banyak yang agak bingung di soal terakhir. Agak masalah. Nanti kita bahas insyaallah. Lalu pembahasan selanjutnya kemarin tentang harful jar li dan istifham yang gabungan antara harful jar li dan man, jadi liman. Baik. Dari pembahasan-pembahasan di bab 6 ini, apakah ada yang masih kurang jelas, Ibu-ibu? Hal min soal? Idza kana hunaka soal faltas'al. Jika di sana ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Tafadhalna. Sebelum kita bahas PR, Ibu. ليس هناك سؤال؟ ما في سؤال؟ لا يوجد؟ La yujad. Baik. Kita bahas PR-nya. PR-nya kemarin latihan berapa, Ibu-ibu? At-tamrin al-khamis. Latihan kelima. Perintahnya apa? Iqra waktub. Atau kalau untuk mu'anats, iqra'i waktubi. Bacalah dan tulislah. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Dengan melengkapi harokat terakhirnya. Baik. Kita perhatikan di sana. Ini semuanya tidak ada harokatnya kan, Ibu-ibu ya? Ya atau iya? Dulu mungkin kita awal-awal belajar itu, Ustaz, ini kendalanya nggak bisa kalau baca tanpa harokat gitu. Tapi kebanyakan di sini bisa, alhamdulillah. Ya kan, Ibu-ibu ya? Oh, Insyaallah. Jadi sedikit demi sedikit insyaallah berproses. Nanti lama kelamaan bisa insyaallah. Kita bahas, Ibu-ibu. Hati-hati, kuncinya ketika kita masih di awal belajar dan latihan
mengharokati, membaca tulisan yang tidak ada harokatnya, itu kuncinya pertama pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Tidak usah buru-buru. Lalu kita perhatikan huruf per hurufnya. Setelah itu, ini kita raba, kira-kira maknanya apa. Jangan langsung diharokati, jangan langsung dibaca atau diharokati kata per kata. Apalagi mengenai harokat terakhirnya. Jadi kita lihat kira-kira ini artinya apa, rangkaiannya, susunan kalimatnya apa. Nah, dengan itu kita bisa menentukan ini bunyinya bagaimana, harokat terakhirnya apa. Begitu ibu-ibu ya. Jadi jangan buru-buru kalau seperti ini. Coba kita jawab sama-sama ibu-ibu ya. Taib. As-su'al al-awwal. Itu bacanya apa ibu-ibu? Hadza Hadza Muhammadin Muhammadin li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. lihamidin. Ahsantunna. Ini kebanyakan betul semuanya. Mudah ini. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini. Begitu ibu ya. Ini kalau kita perhatikan, ini rangkaiannya apa ibu? Susunan kalimat apa? Ini kan kemarin kita, kalau di hiwar kemarin kita kotakin jadi dua. Ini sendiri-sendiri. Di bab 6 kemarin tentang apa ibu? Itu al-jumlah Jumlah al-ismiyah. Ahsantunna, al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah Al-ismiyah. al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari apa ibu? Terdiri Mubtada dari dua dan kata yang khabar. mengandung makna Ah, sempurna. terdiri dari dua kata, yaitu kata mubtada dan dan khobar. khobar. Mubtada dan khobar. Saya tanya, bagian pertama, hadza li Muhammadin. Mubtadanya mana ibu? Hadza Ahsantuna, hadza itu sebagai mubtada. Itu kita kira-kira kata hadza ini memenuhi persyaratan atau kriteria mubtada atau tidak? Kemarin ketentuan mubtada itu apa ibu? Harus berupa Harus berupa isim. Harus berupa ism dan ma'rifah. Ahsantuna. Ism isyarah. Dikatakan ya, ism berarti. ism isyarah. Ism kan ibu ya? Isyarah itu ism di sini. Hadza, lalu kemarin hadhihi, dzalika, dan seterusnya. Nanti akan kita kenali lebih banyak lagi supaya untuk Domir. jamak juga, untuk double, ganda, insya Allah semester depan. Semua kata tunjuk itu berupa ism dan ism ma'rifah. Semua kata tunjuk itu ism ma'rifah. Begitu ibu ya? Semua kata tunjuk, hadza, hadhihi, dzalika. Nanti kita hari ini insyaallah mempelajari tilka, lalu nanti ada haula'i, ada ulaika, ada hadzani, hatani, dzalika, tanika. Itu semua ism isyarah itu ism ma'rifah. Begitu ibu ya? Makanya ism isyarah itu bisa menjadi mubtada. Hadza ini dan dzalika sebagai mubtada. Begitu ibu ya? Nggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Jadi ma'rifah itu kan sempat beberapa kali saya singgung. Ma'rifah itu tidak hanya yang diawali al saja. Iya atau iya? Memang al itu, alif lam itu adalah tanda ism ma'rifah. Tapi yang termasuk ism ma'rifah itu sebenarnya ada 7. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Tapi sekilas di sini yang termasuk ism ma'rifah supaya kita bisa menyusun rangkaian mubtada dan khobar. Nah, hadza itu termasuk ism ma'rifah, bisa jadi mubtada, bisa dijadikan mubtada. Makanya kalau misalkan hadza kitabun, itu sudah rangkaian susunan kalimat sempurna, mubtada dan khobar. Hadza kitabun, mudah kan ibu-ibu ya menyusun kalimat sempurna. Hadza kitabun. Nah, hadza itu mubtada, kitabun khobar. Termasuk juga yang ism ma'rifah itu apa kemarin ibu-ibu? Ismul alam, nama orang, nama tempat atau daerah, nama merek, itu Nama semuanya ganti. itu semuanya ma'rifah. Semuanya ma'rifah.
Kalau kita menyebutkan nama orang itu kan kita tahu orang yang mana yang dimaksud, iya atau iya Ibu? Iya. Makanya nama orang itu semuanya ma'rifah. Demikian juga dengan nama daerah, Tempat. nama tempat. Ahsantun. Jadi nama orang, nama daerah itu bisa digunakan sebagai ism, sebagai mubtada afan. Nama orang, nama tempat itu bisa digunakan sebagai mubtada. Misalkan Muhammadun mudarrisun. Muhammadun mudarrisun. Muhammad itu mubtada, ism ma'rifah kan Ibu ya, sebagai mubtada. Lalu mudarrisun khabar. Begitu Ibu ya. Insyaallah nggak bingung ya kenapa kok di sini loh kok hadza kok dzalika. Insyaallah nggak bingung ya. Tanya. Insyaallah. Ini dzalika itu termasuk ism ma'rifah, makanya bisa digunakan sebagai mubtada. Lalu khabarnya mana Ibu-ibu? Muhammad. Li Muhammadin itu bagian pertama. Kalau dzalika li Hamidin, khabarnya li Hamidin. Begitu Ibu ya? Kenapa kok di sini khabarnya diakhiri kasrotain? Karena diawali li. Ahsantunna, karena didahului huruf jar. Huruf jar apa di sana? Li. Gitu Ibu ya. Ini berbeda dengan susunan rangkaian dasar mubtada dan khobar yang kita bahas di kaidah kemarin. Kalau kemarin misalkan apa Ibu? Idofa ya? Bukan, kemarin ketentuan saya sempat menyampaikan ketentuan khobar, ya atau iya? Iya. Khobar itu bagaimana? Berupa isim, harus nakiro, harus sama jenisnya dengan mubtada. Betul. Kemarin saya sampaikan kalau khobarnya berupa isim maka harus isim nakiroh, lalu harus sama dengan mubtada'nya dalam hal mudzakkar muannasnya, lalu jumlahnya dan harokat akhirnya. Harokat domahnya yang di akhir itu harus sama. Tapi apakah itu berlaku di sini? Tidak. Kenapa kok tidak berlaku di sini? Karena karena khobar yang di sini bukan merupakan isem, satu isem saja yang tunggal seperti itu tidak. Jadi rangkaian kan Ibu ya, rangkaian jar dan majhur. Ya atau iya? Jadi kemarin saya sempat menyampaikan bahwasanya khobar itu bisa berupa ismun, bisa berupa jumlah, bisa berupa syubuhul jumlah. Jar dan majrur itu termasuk syubuhul jumlah. Jadi tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang 4 kemarin itu. Jadi ketentuan yang 4 kemarin itu hanya berlaku pada ism saja, khobar kalau berupa ism, begitu ya. Misalkan tadi Muhammadun mudarrisun. Muhammad adalah seorang guru. Tidak bisa kita katakan Muhammadun mudarrisatun. Kan nggak boleh kamu ya. Atau Muhammadun mudarrisin, tidak boleh. Paham ya insyaallah? Harus Muhammadun mudarrisun, harus sama. Kalau di sini ini ada huruf jarnya, jadi rangkaian jar dan majrur, maka nggak masalah, gitu kan ya. Li Hamidin atau li Zainab nggak masalah, li Fatimah nggak masalah. Begitu Ibu-ibu, insyaallah nggak bingung ya. Ada yang bertanya? Hal min soal? Halo? Insyaallah nggak bingung ya, insyaallah. Baik. Insyaallah. Kalau misalkan ada yang bingung, langsung ditanyakan nggak masalah Ibu. Baik. Nastamir as-su'al ats-tsani. Itu bacanya apa-apa? Bacanya apa Ibu? Liman Liman hadhihi thumma hadhihi liyasirin. Ahsantun. Hadhihi liyasirin. Liman hadhihi liyasirin. Itu sama kasusnya dengan yang nomor 1 tadi. Hadhihi itu sebagai mubtada. Lalu liyasirin. Apa makna liyasirin? Kepunyaan atau milik Punya Yasir atau milik Yasir. Jadi Yasir di situ nama orang ya. Dan dia harokatnya kasrotain karena didahului majrur, didahului huruf jar. Jadi dalam keadaan majrur tandanya kasroh. Baik. Ini juga insyaallah mudah ya Ibu ya. Nastamir. As-su'al ats-tsalits, ini jauh lebih mudah lagi.
Mada naqra? Apa? Bagaimana kita membacanya? Alhamdulillah. 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 Alhamdu. Alhamdu. Ini mubtada. Marfu'. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ini kalau saya tanya khobarnya mana, Bentar. Lillahi. Khobarnya ya, Ustaz. Lillahi itu khobar. Ahsantun. Alhamdu itu mubtada. Lillahi itu khobarnya. Khobar berupa apa? Itu sibul tadi. Syibhul jumlah, terdiri dari jar dan majrur, gitu Ibu ya. Iya. Huruf jarnya apa di situ? Li. Li itu huruf jar. Lalu lafzul jalalah Allah di sana sebagai ismun majrur. Majrur. Ismun majrur Tandanya dalam keadaan ismun majrur tandanya kasrah. Oh, pantesan itu artinya segala milik Allah gitu ya. Betul Ustaz. sekali. Oh, iya. Itu ada li itu huruf jar Ibu. Alhamdulillahi. Dan di sini hampir semuanya nggak salah insya Allah. Nggak ada kendala Ibu. Ya kan Ibu nggak bingung ya insya Allah. Insyaallah. Baik. Tapi sebenarnya di sini bentuk lillahi di sini dan ini itu sama kan Ibu ya? Sama kan Maksudnya? sama. Tapi nomor 4 ini ada yang bingung. Coba kita baca dulu Ibu. Ini nomor 4 ini bacanya apa Ibu? Nah itu dia, saya gitu kan. Bener Ustadz, jangan buru-buru. Saya kemarin buru-buru itu udah. Billahil masriki Ustaz. Billahil masriku Wal maghribu. Ini alifnya juga nggak saya tulis lagi ya Allah. Santai Om, istighfar Om. Iya benar Ustadz, saya lelah kemarin. Tayyib. Ini jadi ini perintahnya di sini kan cuma membaca dan menulis serta melengkapi harokat. Jadi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang kan gitu Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Tayyib. Jadi di sini kalau misalkan lafzul jalalah di sini tidak perlu ditambah hamzah wasol. Jadi Allahu kan jadi gitu Om ya. Jadi nggak nyambung nanti. Iya, jadi aneh. Tayyib. Jadi di sana bacanya apa Om? Lillahi. Cuma al-masyri. Al-masyriqi atau al-masyriqo? Al-masyriqu. Ahsantun. Al-masyriqu. Wal maghribu. Biasanya kalau salah di awal baca lillah itu udah salah, biasanya lanjutannya salah juga. Iyo. Tapi nggak masalah. Sebagian nggak cuma satu orang. Sebel saya nggak ngelihat alifnya ya Allah. Di sini kenapa kok demikian? Kita lihat kedudukan masing-masing kata. Di sini lillahi itu apa? Lalu maksud saya kata lafzul jalalah lillahi itu kedudukan sebagai apa? Lalu al-masyriqu sebagai apa? Lillahi mudhof bukan Ustaz? Lillahi harfu jarli juga ya. Oh. Kalau ada mudhof ilaihinya mana coba hayu lah. Bisa isim isyarah, nama orang. Tak ada. Ada kan Ustaz? Apa diputar balik nggak mungkin? Putar balik. Nah, dijungkir balik. Nggak kan, itu kan li ya di awal. Betul. Di sini yang Ustadz sebutkan kemarin harus berupa isim dan ma'rifat. Isimnya bisa isim syarah, domir, nama orang. Nah ini li ini masuk kemana nih ya? Karena Ustadz kemarin nggak nyebut sibul jumlah di Sibul jumlah itu biasanya kedudukannya sebagai apa? khobar. Betul sekali. Nah terus ini mainnya kemana nih Ustadz? Begini Ibu-ibu. Jadi sebenarnya ini pembahasannya belum sampai kita, tapi ini sudah muncul di sini gitu loh Om. Insyaallah di semester 3 itu nanti akan mulai kita dikenalkan sedikit contoh tentang rangkaian pengembangan dari rangkaian dasar mubtada dan khobar. Kalau kemarin kita mempelajari mubtada dan khobar itu rangkaian dasarnya. Mubtadanya itu di awal, lalu setelah itu baru khobar. Ya atau iya? Iya. Mubtada baru khobar, mubtada dulu baru khobar. Itu rangkaian dasar. Rangkaian berarti didepanin ya.
yang diawalkan ya. Nanti insya Allah di semester 3 akan ada sedikit pengenalan, tapi pembahasannya yang betul-betul detail insya Allah di semester 6. Itu semua nanti mubtada dan khobar itu akan dibahas lagi di semester 6, dan semua yang berkaitan dengan mubtada dan khobar itu akan dibahas insya Allah di semester 6. Jadi mubtada dan khobar itu dalam beberapa kondisi itu bisa dibalik. Mubtada'nya muakhor diakhirkan dan khobarnya muqaddam diawalkan. Begitu Ibu ya? Ya. Dan kita kemarin juga membahas mubtada itu harus ma'rifah. Itu dasar, itu dasarnya seperti itu. Tapi dalam kondisi tertentu mubtada itu bisa nakirah. Nanti juga akan kita bahas. Mubtada dan khobar yang kita pelajari kemarin itu dua-duanya disebutkan. Nanti juga akan kita bahas di semester 6. Mubtada itu bisa jadi tidak disebutkan, langsung disebutkan khobarnya. Bisa jadi juga yang tidak disebutkan khobarnya, hanya disebutkan mubtada'nya saja. Khobarnya itu terhapus, tapi maksudnya ada, dimaksudkan di situ. Bisa jadi juga mubtada dan khobar itu niatnya ada, tapi tidak diucapkan sama sekali keduanya. Tidak ditulis, tidak diucapkan. Nanti insya Allah di semester 6 semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang di bab ini kita dikenalkan pertama kemarin rangkaian dasarnya. Mubtada di awal, setelah itu baru khobar. Mubtada baru khobar. Mubtada itu ism ma'rifah, khobarnya ketentuannya kemarin. Ada 4. Nah, nomor 4 ini itu rangkaiannya dibalik. Mubtada'nya di akhir, khobarnya di awal. Jadi kalau khobar berupa syibhul jumlah itu boleh dibalik, Ibu-ibu. Di sini khobarnya berupa syibhul jumlah kan Ibu-ibu ya? Ya atau iya? Jar dan majrur. Lillahi itu jar dan majrur. Sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Sedangkan al-masyriqu itu sebagai mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Waw itu harfu athaf, dan al-maghrib itu ma'tuf. Itu gak usah dibahas dulu. Yang penting seperti itu mengikuti al-maghrib, wal maghribu itu mengikuti al-masyriqu. Kalau susunan normalnya, kalau tidak dibalik itu kan al-masyriqu wal maghribu lillahi. Kan begitu Ibu ya? Iya atau iya? Iya. Itu rangkaian dasarnya seperti itu. Tapi kalau syibhul jumlah, khobarnya berupa syibhul jumlah, jar dan majrur itu boleh dibalik. Jadi diawalkan seperti itu. Begitu Ibu ya? Insya Allah nggak bingung ya jadinya sekarang. Jadi kenapa kok lillahi itu majrur karena ada harful jar. Kalau al-masyriqu dan al-maghribu kenapa kok dhammah? Karena sebagai mubtada yang tidak ada dan tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Ya atau iya? Iya. Mubtada dan tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Baik, silakan. Tafadhalna hal soal. Berarti lillahi ini adalah, saya ulang ya Ustaz ya. Lillahi ini berarti adalah khobari muqaddam. Betul. Khobar. Kemudian al-masyriku ini adalah, bentar, tadi dia khobar, berarti ini mubtada biasa aja gitu. Betul, mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Ya, sampai situ aja. Setelahnya wal maghrib tidak. Wal maghribu ini pembahasannya belum kita bahas. Oke. Wal maghribu itu berarti sampai depannya doang ya Ustaz. Depannya doang ya. Wow itu huruf kan Ibu ya? Harful ataf atau kata sambung. Al maghribu itu ma'tuf, mengikuti kata sebelum wow. Iya. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan katsiran. Sebenarnya di dalam bahasa Arab dengan dibaliknya rangkaian mubtada dan khobar itu bukan tanpa maksud biasanya. Bukan tanpa maksud. Maksudnya bagaimana kok bukan tanpa maksud? Jadi ada tujuannya, ada maknanya. Jadi berbeda kalau al-masyriqu wal maghribu lillahi dan lillahil masyriqu wal maghribu itu secara makna itu ada perbedaan. Apa perbedaannya?
Maaf Ustaz, kurang. Perbedaannya adalah qasr. Qasr itu apa, Om? Kalau khobarnya diawalkan seperti ini untuk qasr atau pembatasan. Untuk pembatasan hanya milik Allah. Hanya milik Allah dari timur sampai barat. Gitu ya. Makanya alhamdulillahi dan lillahil hamdu itu maknanya lebih dalam lillahil hamdu. Seperti juga di surat Al-Fatihah itu ada yang dibalik, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu sebenarnya dibalik, Om. Iyyaka itu objek. Kalau normalnya rangkaian normalnya, Om ya. Itu na'buduka wa nasta'inuka. Seperti itu. Na'buduka kan urutan kalau di bahasa Arab itu kan kata kerja, pelaku, lalu baru objek kan gitu ya. Kata kerja, Iya. pelaku, objek. Itu Maf'ul. dalam bahasa Arab. Tapi kalau misalkan objeknya diawalkan, ya itu untuk qasr. Untuk pembatasan. Qasr. Untuk pembatasan. Makanya di ayat itu di surat Al-Fatihah itu maknanya apa Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu maknanya apa Ibu? Pembatasan memang cuman hanya Allah gitu kali ya. Itu terjemahnya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kepadamu Hanya kepadamu Hanya lah kepadamu kami aku menyembah. menyembah dan hanya Hanya kepadamu kepadamu kami aku minta mohon tolong. pertolongan. Muncul terjemahannya itu dari mana? Mana kata yang artinya hanya? Nggak ada. Lalu bagaimana bisa diterjemahkan hanya? Dari rangkaiannya itu, dari susunannya itu dibalik. Makanya muncul terjemahannya. Begitu Ibu-ibu. Ya Ustaz. Begitu Ibu ya. Tayyib. Jadi kalau dibalik seperti ini biasanya tujuannya untuk qasr. Qasr. Tapi kalau misalkan bingung nggak masalah. Intinya di sini lillah itu khobar yang diawalkan, al-masyriqu mubtada yang diakhirkan. Begitu Ibu ya? Halo? Iya, Ustaz. Barakallahu fikunna. Ada pertanyaan lagi Ibu? Hal min soal? La yujad. Tayyib. Lam yujad. Kita langsung masuk ke ad-darsu sabi'. Ad-darsu sabi'. Ada apa di pelajaran ke-7? Sebenarnya tidak banyak di bab 7, hanya 1 poin pembahasan saja dan mudah insyaallah. Insyaallah mudah. Ini ibu-ibu sambil merem aja bisa insyaallah. Tapi jangan tidur. Baik. Apa yang ada di bab 7? Yaitu tentang tilka. Tilka wal farqu baina dzalika wa tilka, dan perbedaan. Al farqu itu maknanya perbedaan antara dzalika dan tilka. Makanya kalau Khalifah Umar itu gelarnya apa Ibu? Lakopnya? Umar Al-Faruq. Al-Faruq dari kata ini, Al-Farqun. Al-Faruq itu sang pembeda gitu. Yang membedakan antara hak dan batil. Furqan. Furqan. Al-Furqan itu nama dari Al-Qur'an. Al-Furqan. Iya. Itunya Faruq. Jayid. Ahsanti. Fatahullah alaik. Tilka sekarang. Tilka. Kita bahas tilka. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan dulu kita di bab 2 dikenalkan dengan ism isyarah dzalika. Ya atau iya? Ya. Dzalika. Ma ma'na dzalika? Itu untuk mudzakkar. Itu dzalika bima'na itu, tapi lil mudzakkar. Makanya dulu kita mau jelaskan pengertiannya. Dzalika merupakan ismul isyarah. Kata tunjuk. Lil mufrad untuk tunggal. Al mudzakkar al ba'id. Mudzakkar yang jauh. Itu dzalika. Sedangkan di sini karena kemarin kita di bab 6 sudah dikenalkan dengan ism muannats. Di bab 6 kita sudah dikenalkan dengan ism muannats dan kita juga dikenalkan juga dengan hadhihi yang merupakan ism isyarah lil mufrad al muannats al qarib. Nah, di sini saatnya kita dikenalkan dengan tilka. Tilka, ma ma'na tilka? Untuk perempuan. Itu
sama seperti dzalika. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, maknanya sama, dzalika dan tilka. Hanya saja perbedaannya penggunaannya. Seperti kemarin, hadza dan hadhihi. Kalau hadza lil mudzakkar, hadhihi lil muannats. Ini juga demikian. Kalau dzalika lil mudzakkar, tilka lil muannats. Ahsantunna. Dan makanya di sini tilka merupakan ismul isyarati lil mufradil muannatsil ba'id. Jadi kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk kata tunggal Agak perempuan. muannats ba'id atau jauh. Sampai di sini ada yang bingung ibu-ibu? Hal min soal? Insyaallah mudah ibu-ibu. Halo? Ya, insya Allah Tayyib, mafhum insyaallah. Nastamir. Sebagaimana hadza, hadhihi, dzalika yang pernah kita pelajari, semuanya bisa diterapkan pada baik ism aqil maupun ghairul aqil. Demikian juga dengan tilka. Tilka itu bisa diterapkan pada ism baik aqil maupun ghairul aqil. Begitu ibu-ibu ya? Tayyib. ya Ustaz. مثال هناك كررنا بعدي تلك فاطمة Tilka Fatimatu. مرة أخرى تلك فاطمة Tilka Fatimatu. ما معنى تلك فاطمة؟ Itu adalah Fatimah. Ini kata Fatimah di sini tidak tanwin, padahal tidak ada al sebelumnya. Ini betul atau salah ibu? Betul Ustaz. Betul. Mengapa betul? Perempuan tidak boleh bertanwin. Ini kaidah tentang ismul al-alam al-muannats. Al-alam al-muannats, nama muannats itu tidak boleh tanwin. Ahsan. Fatahullah alaik. Lalu Fatimatu ini mudzakkar atau muannats tadi berarti ibu-ibu? Muannats. Makanya ism isyarahnya pakai tilka. Pakai tilka, tidak pakai dzalika. Kalau pakai dzalika, betul atau salah? Salah. Misalkan dzalika Fatimatu itu tidak tepat. Karena Fatimah merupakan ism muannats, maka harus pakai tilka. Enggak bingung ya insyaallah di sini? Hal min soal? Mafhum? Mafhum? Kemarin saya sudah sampaikan maknanya mafhum itu apa? Saya sudah sampaikan. Dimengerti apa? Mafhum itu maksudnya bisa dipahami gitu. Bisa dipahami. Mafhum. Betul. Baik. Nastamir. Kalau ini Fatimah itu contoh penerapan tilka pada ism aqil yang berakal. Begitu ibu ya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya pada ghairul aqil. Karrirna ba'di. Tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Marratan ukhra. Tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Ma ma'ana tilka dajajah? Itu ayam betina. Itu adalah seekor ayam betina. Ahsantunna. Kata dajajah. Dajajah ini ghairul aqil. Jelas ibu ya insyaallah. Ini mudzakkar atau muannats? Muannas. Muannats. Apa? Kenapa kok dikelompokkan sebagai muannats? Pada tamar butoh. Pertama, secara tulisan dia diakhiri tak marbutah dan dia Secara arti. muannats Dan secara haqiqi. Dia arti- bertelur kan ibu ya? Iya, Telur beranak ya. Ada dajajah beranak ada. Iya. Betul. Barakallahu fiik. Tilka dajajah. Makanya karena dajajah ini ism muannats, maka isyarahnya kita pakai tilka. Gitu ibu ya insyaallah. Mafhum? Kalau kita dzalika dajajatun, betul atau salah? salah. Salah. Harus pakai tilka karena dajajah ini ism muannats. Muannas. Ilahuna sampai di sini hal min soal. La yujad. Mudah kan ibu-ibu ya?
Seperti saya bilang Iya. tadi, mudah. Mudah ini sambil merem aja bisa Ibu. Amin. Barakallahu fikum. Fatahallahu alaikum. Saya sering bilang fatahallahu alaikunna atau fatahallahu alaik. Ibu-ibu paham tidak maksud saya? Fathah itu Fathah. membuka Fataha itu maknanya membuka membuka pikiran. membuka. Lalu apa yang dibuka? Maksudnya apa Om? Ini sebenarnya agak disingkat doa tersebut. Sebenarnya kalau dilanjutkan lagi, fatahallahu alaika atau fatahallahu alaiki abwabal ilmi wal amal. Oh, abwabal ilminya. Untuk ilmu dan amal. Maksudnya apa? Berarti Semoga Allah membuka pintu ilmu itu apa ya? Pengetahuan pintu Semoga Allah membukakan pintu ilmu kepadamu. betul. Pintu ilmu dan pintu ilmu ke Dan amal. abu-abu kan abu. bukan abu-abu. Amal. Abwabul ilm abwabul ilm Wal amal. Dan perbuatan. abwabal ilmi Dan itu harokatnya gimana tuh? itu yang saya maksudnya. Abwabal ilmi wal amali. Abwabal ilmi. Abwabal ilmi wal Amal. Ini ilmu Wabah kayak doa masuk itu ya, masjid. perbuatan Wabah baik. rahmatik. Betul. Abwab itu jamak dari bab. Ma makna bab? Pintu. Pintu. Kalau Satu. abwab itu pintu-pintu kan gitu. Kalau jamaknya, semoga Allah membukakan pintu ilmu dan Pintu amal Amal ya. kepadamu. Gitu ya, Ibu ya. Amin. Disingkat jadi fatahallahu alaik gitu. Fatahallahu alaik begitu ya. Fatahallahu alaik. Wow. Gitu ya, Ibu ya. Baik Ustaz. Jadi nggak bingung ya kalau misalkan saya bilang fatahallahu alaik gitu ya. Insyaallah. Nastamir. Sekarang di as-safhah allati ba'daha di halaman selanjutnya ini kita diberikan Apa nama mama? contoh perbandingan. Diberikan contoh perbandingan penerapan ism isyarah. Pertama, perbandingan antara mudzakkar dan muannats atau pertama antara qarib dan ba'id dulu. Perbandingan antara qarib dan ba'id dan perbandingan antara mudzakkar dan muannats. Begitu Ibu ya? Coba. نقرأ هناك كررنا بعدي هذا قميص مرة أخرى هذا قميص ما معنى هذا قميص Ini baju. ini adalah sebuah kemeja atau baju. Ahsantunna. Ini adalah contoh penerapan ism isyarah lil qarib dan mudzakkar. Qarib dan mudzakkar, makanya pakai hadza. Gitu Ibu ya, qarib dekat dan mudzakkar makanya pakai hadza. Lalu bagaimana kalau ba'id jauh? Kita lihat contoh di sana. Karena ba'di dzalika hajarun. مرة أخرى ذلك حجر ما معنى ذلك حجر itu adalah sebuah batu. Ahsantunna. Ini adalah contoh penerapan ism isyarah lil ba'id ya, kalau jauh bagaimana, dan mudzakkar makanya di sana pakainya dzalika. Begitu Ibu ya, insyaallah nggak bingung ya di sini. Insyaallah. Kalau mudzakkar qarib pakainya hadza. Mudzakkar ba'id pakainya Zalika. mudah Ibu ya, insyaallah. Insyaallah. Kalau muannats bagaimana? Contoh penerapan ism isyarah lil qarib dan muannats. Karena ba'di hadhihi hadiqatun.
Hadihi hadiqatun. أحسنتن. مرة أخرى هذه حديقة. hadihi Hadiqatun. ما معنى هذه حديقة؟ Ini kebun apa taman ya? Sebenarnya? Bisa dimaknai dua-duanya, bisa bermakna kebun, bisa bermakna taman. Hadhihi hadiqah, ini adalah sebuah kebun atau taman. Meskipun sebenarnya biasanya taman itu juga ada istilah lainnya, yaitu bustan, bustan, basati, atau juga bisa juga memakai istilah raudhah, itu juga maknanya taman. Jannah ya. Betul sekali, taman surga kan itu ya, raudhatul jannah. Jadi ada beberapa istilah untuk taman. Ahsantun. Intinya di sini adalah penerapan ism isyarah lil qarib, tetap qarib tapi muannats. Makanya pakainya hadhihi. Ini qarib muannats, dekat dan muannats. Begitu Ibu ya, insyaallah nggak bingung ya. Kalau qarib muannats pakainya hadhihi. Kalau qarib mudzakkar pakainya Dalika. qarib mudzakkar. hadza Hadza. Pelan-pelan. Qarib mudzakkar pakainya hadza. Kalau qarib muannats pakainya hadihi Hadihi. ahsantunna. Lalu bagaimana kalau muannats dan ba'id? Muannats yang jauh bagaimana? Bisa. tilka Aqra. Tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Marratan ukhra. Tilka dajajatun. Dajajatun. Ma ma'na tilka dajajah? Itu ekor ayam betina. Itu adalah seekor ayam betina. Ahsantunna. Ini contoh penerapan ism isyarah ba'id, jauh, lil ba'id dan muannas, maka pakainya tilka. Ba'id muannas atau muannas ba'id gitu ya. Kalau tadi muannas qarib pakainya hadhihi, kalau muannas ba'id pakainya tilka. Hal min soal, ada yang bingung ibu-ibu? Ada yang kurang jelas di sini? Perbandingan antara hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Hal min soal? Ayo Jat. Ayo Jat, insyaallah mudah ya? Mudah sekali. Insyaallah. Baik. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik. Nastamir idzan. Selanjutnya kita masuk ke hiwar. Naqra. Seperti biasanya kita baca ana aqra wa antunna tukarrirna. Karrirna ba'di. Man hadhihi? man Hadhihi Aminatu. ما معنى هذه الجملة؟ من هذه؟ هذه آمنة. Siapa ini? Ini adalah Aminah. Ini adalah Aminah. Aminah. Kenapa kok di sana isim isyarahnya pakainya hadhihi? Karena Itu nama perempuan ya? Ahsantunna. Aminah ini merupakan isim muannas. Isim muannas. Makanya isim isyarahnya pakainya hadhihi bukan hadza. Lalu di sana harokatnya tidak tanwin. Ini betul atau salah Ibu? Kan tidak ada. Karena dia termasuk al-alam al-muannas. Begitu Ibu ya? Nama perempuan, nama feminim itu tidak boleh tanwin. Makanya Aminatu, hadhihi Fatimatu. Kalau saya tanya lagi, hadhihi Fatimatu, ini rangkaiannya apa Ibu? Yang Susunan mana, kalimatnya. Ustaz? Khobar. Mubtada dan khabar. Ahsantuna. Hadhihi mubtada, Aminatu khabar. Begitu Ibu ya? Oh iya. Baik. Nastamir. Wa man tilka? Waman. Marratan ukhra. Wa man tilka? Waman tilka? Tilka Fatimatu. Marratan ukhra. Tilka Tilka Fatimatu.
Tilka Ahsantunna. Ma ma'ana wa man tilka? Tilka Fatimatu. Dan siapa Fatimah. itu adalah Fatimah. Ini adalah contoh penerapan tilka. Lah, kenapa di sini memakainya tilka tidak dzalika? Karena Panas. Ah, karena musyar ilaihnya yang ditunjuk itu ism muannats. Maka ism isyarahnya harus bentuknya muannats juga. Begitu Ibu ya. Tilka. Tilka Fatimah. Insyaallah nggak bingung ya, insyaallah. Contoh penerapan di sini. Astamir. Hadhihi tabibatun. Wa tilka mumarridatun. Ahsantunna. Marratan ukhra. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? ini Bu dokter. Dan itu perawat wanita ya. Perawat wanita. Ya, betul. Suster. Suster. Ahsantunna. Ini Bu Anita biasanya dibantu suster nggak? Barakallahu fik. Hadhihi tabibatun, ini adalah Bu dokter. Kan kita bahasa kita kan kalau mau nyebut Bu dokter kan ya Bu dokter gitu ya, bukan dokter perempuan gitu ya. Ya. Hadhihi tabibatun, ini adalah Bu dokter. Wa tilka mumarridatun, mumarridah perawat atau suster. Ahsantunna. Ini contoh penerapan juga ism isyarah. Hadhihi dan tilka. Karena di sini semuanya muannats kan Ibu ya? Ya atau iya? Ya Ustaz. Hadhihi dan tilka. Ini rangkaiannya semuanya mubtada dan khabar. Hadhihi mubtada, tabibatun khabar, tilka mubtada, mumarridatun khabar. Begitu ya? Baik. Ya Ustaz. Nastamir. Hadhihi minal hindi. Hadhihi minal hindi. Wa tilka minal yabani. Wa tilka minal yabani. طيب مرة أخرى. هذه من الهند وتلك من اليابان. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. أحسنتن. ما معنى هذه الجملة؟ Ini dari India dan Ini dari India dan itu dari Jepang. أحسنتن. أنا أسألكن, yang dimaksud hadhihi itu hadhihi mana? Jadi si Tobi Batun itu Betul sekali. Hadhihi yang dimaksud adalah tabibah. Tabibah ini minal hindi. Wa tilka siapa? Mumarridah. Mumarridah itu minal yaban. Gitu ya. Insyaallah nggak bingung ya. Baik. Ini juga rangkaiannya mubtada dan khobar. Khobarnya berupa syubuhul jumlah, jar dan majrur itu. Minal hindi, minal yaban. Nastamir. هذه طويلة وتلك قصيرة. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. مرة أخرى. هذه طويلة وتلك قصيرة. أحسنتن. ما معنى هذه الجملة؟ Ini tinggi dan itu pendek. Siapa yang dimaksud hadhihi tawilah? Batun. Dan siapa yang dimaksud tilka qasirah? Mumarridah. Begitu ya. Insyaallah nggak bingung ya berarti di sini memahami Insyaallah. teks ini. Barakallahu fikunna. Ini kalau minal hindi biasanya sifatnya bagus-bagus Om. Di kitab ini loh, kitab Durusulullah. Kenapa demikian? Karena muallifnya itu dari Hind. Syekh Abdurrahim ya. Syekh Abdul Rahim itu bukan orang Saudi, bukan orang Arab asli, tapi Iya, India. Hind di sini maksudnya tidak pasti Hindia, Ibu. Kalau Pakistan Ustaz kali ya. istilah Hind istilah Hind itu kalau dulu itu kan sebelum terpisah antara India dan Pakistan. Hindustan. Betul sekali.
Ampun deh, apa sayang apa? Iya. Barakallah. Astagfirullah. Masya Allah. Jadi makanya kalau misalkan dalam kitab kita membaca kitab-kitab dulu itu kalau misalkan dikatakan ulama Hind itu maksudnya mungkin sekarang itu Pakistan setelah terpisah. Begitu ya, Iya. Bang ya? Baik. Nastamir. Man hadha? Man hadza? Hada. Hadha Hamidun. ما معنى هذه الجملة؟ من هذا؟ هذا حامد. Ini Ahsantunna. Ini contoh penerapan isim isyarah lil mudzakkar qarib gitu ya. Mudzakkar qarib makanya hadza. Kalau rangkaiannya hadza hamidun ini mubtada dan khabar. Begitu Ibu ya? Nastamir. Wa man dzalika? Apa namanya? Ini ada suara yang sebentar ya, Tamir. aman. طيب نستمر. ومن ذلك؟ ذلك علي. ما معنى هذه الجملة؟ ومن ذلك؟ ذلك علي. Dan siapa Itu Ali. Itu adalah Ali. Ahsantunna. Ini contoh penerapan isim isyarah lil mudzakkar ba'id. Mudzakkar ba'id. Makanya pakainya dzalika. Karena kalau susunan rangkaiannya, susunan kalimatnya di sini dzalika aliyun itu mubtada dan khabar Ibu ya. Insyaallah enggak bingung ya. Baik, nastamir. Atilka dajajatun? Marratan ukhra. Atilka dajajatun? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apakah itu? Apakah itu ayam betina? Tidak ada yang bilang apakah itu bebek Om ya. Ini fokus ke gambarnya gitu. Nah, apakah itu ayam betina? Ahsantunna. La tilka battatun. Ma ma'na? Kan Itu bebek. seekor bebek. Kan itu adalah seekor bebek. Ahsantunna. Di sini contoh penerapan isim isyarah lil muannats ba'id. Ba'id. Makanya di sana pakainya tilka. Begitu Ibu ya. Insyaallah enggak bingung ya. Insyaallah. Hal min soal fi hadhihi safhah? Ada pertanyaan di halaman ini? La yujad. Ahsantunna. Nastamir idzan safhah ba'daha. Karirna ba'di. Ma tilka? Tilka baydatun. Ma ma'na baydah? Telur. Ma ma'na baydah? Telur. Telur. Kalau misalkan kita ingin menyusun rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih, idhofah. Telur ayam itu bahasa Arabnya apa, Om? Baydatut dajajati. Itu telur ayam. Kalau telur bebek? Baydatul battati. Gitu ya. Baydatul battati. Kalau telur gajah? Bahasa Arabnya apa, Om? Bahasa Arabnya mustahil. Nggak mungkin. Nggak mungkin telur ada telur gajah kan Ibu ya. Tayyib. Di sini contoh penerapan tilka pada ism muannats.
ghairu aqil. Begitu ya Ibu ya insyaallah. Nah, kalau nggak ada kendala insyaallah. Nastamir. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. هذه Wa tilka sayyaratul mudiri. Mudir. Mudir ya, bukan mudar. Bisa maknanya bisa jauh itu. Iya. Itu kalau Kalau mutiar itu semaput. kalau ibu-ibu dari Jawa mungkin paham betul maknanya. Nastamir. Lah, kita nukarir marratan ukhra, kita ulang sekali lagi. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ini mobil Pak Guru. Pak Guru ya. Kepala sekolah. Ahsantunna, Masya Allah. Fatahallah alaikunna. Dan ini contoh penerapan ism isyarah untuk mu'annas, dua-duanya mu'annas. Sayyarah itu dua-duanya mu'annas. Lalu tapi yang satu qarib dan yang satu lagi ba'id. Ya. Makanya satu pakai hadhihi dan satunya lagi pakai tilka. Ahsantunna. Mafhum ya? Baik, nastamir. Mafhum. Asa'atu Abbasin hadhihi. Marratan ukhra. Asa'atu Abbasin hadhihi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apakah ini jamnya Abbas? Jam milik Ahsantunna. Apakah ini jamnya Abbas? Ahsantunna. Iya. Al-jawab la hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Marratan ukhra, sekali lagi. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Tidak. Ini jamnya Abbas. Ahsantunna. Kan tadi pertanyaannya apakah ini jamnya Abbas? Lalu dijawab, la, bukan. Ini jamnya Hamid. Lalu jamnya Abbas mana? Itu jamnya Abbas. Begitu ya? Ahsantunna. Ini juga contoh penerapan ism isyarah hadhihi dan tilka. Nastamir. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Marratan ukhra. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Itu ayam jantan, ayam betina. Ahsantunna. Maknanya sama-sama itu, tapi kenapa kok di sana lafadznya berbeda? Dzalika dan tilka? Lil muzakkar Ini karena musyar ilahnya yang ditunjuk. Ikun itu mudzakkar maka pakainya dzalika. Sedangkan dajajah muannats maka ism isyarahnya tilka. Begitu Ibu ya? Ya. Insyaallah enggak bingung ya? Insyaallah. Baik. Hal min soal fi hadhihi as-safhah? Laisa hunaka soal? La yujad? Nastamir. Kita mulai masuk ke tamarin, latihan-latihan. Tamridul awal, latihan pertama ini mirip dengan PR kemarin. Itu iqra waktub. Perintahnya iqra waktub. Ingat? Enggak usah buru-buru.
Santai saja, dilihat huruf per huruf, kata per kata, lalu kita terkam maknanya, kita harokati sesuai dengan kedudukan kata tersebut. Begitu, Om ya? Iya. Baik. Ini PR Ustaz. Oh, enggak. Oh, belum. Maaf, Bang. Bu Anita, tafadhali Bu Anita. Oh iya, Ustaz. Bu Anita. Ini Anita itu nama kakak saya. Oh, iya, Ustaz. Baik. Hadihi bentar. Oke. Hazihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ahsanti, hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Barakallahu fik. Sebenarnya kata lafaz madrasah ini kalau tidak ada harokatnya kan bentuknya mirip sekali dengan mudarrisah kan gitu Ibu ya. Iya, betul. Tapi bagaimana kita menentukan ini bunyinya madrasah atau mudarrisah? Ya dari konteksnya di sini kata sebelum dan setelahnya itu apa? Kalau pasangannya di sana jami'ah, Iya. berarti Pasti kan pantasnya madrasah kan pasti gitu ya, Bu ya. madrasah, iya. Insyaallah nggak bingung ya. Insyaallah. Nastamir, Bu Dewi apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Tafadhali. As-su'al athani. Halo, Bu Dewi, silakan dijawab, Om. Naam, Dalika naam. hamarin. Masa, Om? Dalika hamaru. Itu maknanya apa, Om, kira-kira? Ini itu hamarun ya Ustaz. Hi, Hima. Fatilka himarun. Himar itu apa maknanya? Kuda. Bukan. Mirip sih. Keledai. Keledai. Coba Hasan di barakallahu fik. Coba sekali lagi. Dalika himarun watilka baqaratun. Ahsanti, jayyid, fatahallah alaik. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Jadi kita selama ini menghafal kosakata itu tidak hanya memperbanyak kosakata saja. Jadi tujuannya seperti di sini kita dengan tahu maknanya itu sangat membantu. Iya, iya atau iya, Ibu? Iya, Ustaz. Jadi nanti kaitannya dengan percakapan, dengan membaca, dengan menulis itu sangat terbantu kalau kita menguasai kosakata. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin. Nastamir, fatahullah alaik, Bu Dewi, ba'da Dita Nur Fadilah. السؤال الثالث تفضلي. ذلك مسجد ذلك تلك مسجد مدرسة لا تلك مدرسة. أحسنتي فتح الله عليك. ذلك مسجد لا تلك مدرسة. Ini juga madrasah, nggak mungkin mudarrisah. فتح الله عليك. نستمر. Ibu Edita, تفضلي. Ibu Edita Anggraini. Jamalun watilka ini apa ya? Naqotun. Ahsant. Naqotun, betul sekali. Ma ma'ana naqoh? Onta, bukan Jamalun yang onta. Naqotun kemarin apa ya? Lupa. Betul loh. Jamal itu onta. Kalau naqoh itu onta betina. Gitu. Oh iya. Begitu ya. Fatahallah alaik. Gak bingung ya insyaallah. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Begitu ya. Barakallahu fiik. Nastamir as-su'al al-khamis. Bu Erni, tafadhali. هذه مدرسة وتلك طالبة. Masya Allah, barakallahu fiik. Baru di sini mudarrisah dibacanya. Meskipun di sana sudah ada isyarat tasydid, ini bantuan sebenarnya. Di awal-awal di sini kita tasydidnya kita lengkapi. Tapi kalau misalkan tidak ada tasydidnya, kita bisa menentukan itu dibacanya mudarrisah dari konteksnya. Kalau di sana ada thalibah,
Diakhirkan talibah, masa pasangannya madrasah? Kan nggak mungkin ya Ibu ya. Makanya di sana bacanya hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Ahsanti. Fatahallah alaik. Nastamir. السؤال السادس فضيلة نور معارفة بك حاضرة. حاضرة أستاذ. تفضلي اقرأي. بسم الله. هذا كلب وذلك قط. أحسنتي. هذا كلب وذلك قط. فتح الله عليك. قط ini mirip dengan bahasa Inggrisnya kan Ibu ya. هذا كلب وذلك قط. جيد. نستمر. السؤال السابع. Ibu Herawati apakah حاضرة؟ حاضرة أستاذ. تفضلي اقرأي. هذا بيت المؤذن وتلك حديقة التاجر. Masya Allah, barakallahu fiik, fatahullah alaik. Di sini tidak sesimpel nomor-nomor sebelumnya. Di sini ada rangkaian apa ya Ibu? Idhofah. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi hadza dan tilka itu sebagai mubtada, lalu khabarnya berupa mudhaf. Ya atau ya? Bait ini Itu. bait dan hadiqah itu khabar. Khabar juga mudhaf juga. Gitu ya, Ibu ya? Lalu al-muadzin dan at-tajir itu sebagai mudhafun ilaih. Tayyib. Ila huna hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Tafadhalna. Hal min soal? La yujad? La yujad. La yujad. Tayyib. Santun. Fatahallah alaik. Ya, enaknya kalau ngajar muridnya pintar-pintar semua kan gini, Om ya. Barakallahu fikunna. Nastamir. Alhamdulillah. Ternyata latihan berikutnya at-tamrin atsani, latihan kedua ini untuk wajib manzili Ibu. Untuk PR. Al-wajib al-manzili. PR-nya perintahnya apa? Asyir. Asyir itu apa kemarin Ibu? Maknanya? Masih ingat? Isi. Bukan. Asyir itu dari asyara yushiru. Ism isyarah itu maknanya apa? Oh, nunjuk. Kata tunjuk. Asyara yushiru itu menunjuk. Kalau asyir itu kata perintahnya, tunjuklah. Tunjuklah. Asyir au asyiri ilal kalimatil atiyati, tunjuklah Lah. kata-kata berikut. Kalimat itu jamak dari kalimah, maknanya kata. Tunjuklah kata-kata berikut bismi isyaratin lil ba'id, dengan menggunakan ism isyarah yang untuk jauh. Lil ba'id. Di sana sudah ada pilihan dzalika atau tilka. Jadi di sini disesuaikan antara mudzakkar atau muannats, begitu Ibu ya? Baik. Misal di sana ini kan ada 20 nomor. Nanti tinggal diisi saja titik-titik itu menggunakan ism isyarah, disesuaikan dzalika atau tilka. Misal ini Ibu ya, saya jawab, ini kan soalnya banyak, saya jawab yang bagian awal terlebih dahulu. Misal di sana nuqtah ummun, berarti isinya tilka ummun. Lalu as-su'al atsani nuqtah abun, kira-kira isinya Dalika. karena abun ini ism mudzakkar. Dzalika abun. Thumma as-su'al ats-tsalits nuqtah qalamun, isinya dalika juga karena qalamun ini ism mudzakkar. Begitu Ibu ya? Mudah Ibu ya insyaallah. Insyaallah. Baik. Pelan-pelan mengerjakannya, pelan-pelan, jangan buru-buru. Dan misalkan kalau membedakan antara ism mudzakkar dan muannats, jangan hanya fokus pada tak marbutah saja. Begitu Ibu ya. Ini harus juga memperhatikan apa saja ism yang termasuk ism muannats di bab 6 kemarin. Begitu Ibu ya, insyaallah bisa difahami Om ya. Ada kendala, ada pertanyaan atau ada yang masih belum terlalu paham di sini PR-nya? Hal min soal? Halo, ada orang?
Paham insyaallah. Ya Ustaz. Baik. Ya, mudah ya insyaallah. Ini PR-nya juga mudah. Jadi Insyaallah. materi bab 7 ini sebenarnya mudah alhamdulillah ini, dan tidak banyak. Eh, tidak banyak buktinya sudah selesai. Udah Ustaz. Ini terakhir sudah al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Di sana ada, coba kita baca Ibu ya. Dan ini insyaallah sudah hafal Ibu. Kecuali yang belum. Iya, saya belum. Tayyib. Nanti kalau misalkan kosakata bab 7 belum disetorkan, silahkan disetorkan Om ya. Kalau yang sudah dilanjutkan terus. Dilanjutkan terus yang bab 10 sampai terakhir insyaallah semester ini bab 12. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Nah, tayyib. Naqra. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Marratan ukhra. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Ma ma'na al-mumarridah? Perawat, suster, perawat perempuan. Suster. Kalau mumarridun perawat untuk laki-laki Om ya. Mumarrid. Sekarang kan di kita perawat yang laki-laki sudah banyak sekarang. Iya. Baik. Mumarridun atau mumarridah. Al-mumarridu, al-mumarridatu. Nastamir. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Marratan ukhra. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Ma ma'na al-hadiqah anifan? Tadi maknanya hadiqah apa? Kebun. Kebun. Taman. Taman kebun. Nastamir. Al-battatu. Al-battatu. Marratan ukhra. Al-battatu. Al-battatu. ما معنى البطة؟ Bebek. أحسنتن. ما عنده؟ المؤذن. Al-mu'adzin. Ini mudah Ibu ya insyaallah. Ini sudah jadi bahasa kita. المؤذن. ما عنده؟ الناقة. مرة أخرى الناقة. Jadi maknanya apa Om? An-naqah? أحسنتن. جيد. بعده البيضة. مرة أخرى البيضة. ما معنى البيضة؟ أحسنتن. فتح الله عليكن. هل من سؤال إلى هنا؟ Ini kalau misalkan saya jarang menerjemahkan itu memang sengaja Ibu ya, supaya kalau misalkan saya ingin memberitahu ibu-ibu artinya, itu saya dengan bertanya, bukan saya sendiri biasanya yang mengartikan. Itu memang cara menyampaikan saya seperti itu, dan dulu saya belajarnya di ma'had seperti itu. Jadi pengajar ustadz itu tidak menerjemahkan. Jadi yang banyak kita dengar dari pengajar itu bahasa Arabnya. Kan kita belajar bahasa Arab Ibu. Iya atau iya? Iya, bukan belajar bahasa Indonesia. Baik. Barakallahu fikunna. Jadi PR-nya tadi halaman berapa Ibu PR-nya? 74. Halaman 74. Santunna. Qabla an nakhtim aqra lakunna kashfal hudur. Tadi belum saya baca absen Ibu ya? أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Ibu Anita Hadirah. حاضرة. بارك الله فيك. بعده Ibu Dewi Ilahude Hadir Ustaz. أحسنتي فتح الله عليك. بعده Dita Nur Fadilah Hadirah. فتح الله عليك. بعده Ibu Edita Anggraini. Hadirah. نعم بارك الله فيك. بعده Ibu Erni. Hadirah Ustaz. بارك الله فيك. بعده Fadilah Nur Mu'arifah. Hadirah. حاضرة. بارك الله فيك. بعدها Ibu Herawati Aman. Hadirah. Hadirah Ustaz. أحسنتي فتح الله عليك. بعده Ibu Indah Monadiana. Hadirah Ustaz. بارك الله فيك. بعده Ibu Iriana. بعدها Ibu Kurnia Irawati. Ibu Kurnia apakah hadirah? Lam tahdur. بعدها Ibu Lia.
Ibu Lia Suslia lam tahdur. Ba'daha Bulina Hadirah Ustaz. hadirah. Fatahallah alaik. Ba'daha Muzdalifah. Muzdalifah lam tahdur. Ba'daha Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Nindya Indah Damayanti. Hadirah Ustaz. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ba'daha Ibu Nini Dewi Handayani. Ibu Nini lam tahdur. Ba'daha Ibu Nurilah Asfin. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Putri Rosmawati, Siti Humaidah, Bu Siti Khadijah. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ahsanti. Fatahallah alaik. Ba'daha Siti Nadhifah Nur Qalbi. Lam tahdur. Ibu Sri Sukani, Ibu Titi Suryawati. Ustaz. Hadirah. Hadirah, ya? Hadirah. Barakallahu fik. Ya Ustaz. Ba'daha Ibu Ulfah dan ba'daha Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Ba'daha Wilda Hidayah Putri. Lam tahdur. Al-akhirah Ibu Yayah Wariyah. Hadirah Hadirah. Ustaz. Allah alaikunna. Na'am. هل من سؤال قبل أن نختم؟ ليس هناك سؤال؟ لا يوجد سؤال؟ لا يوجد. Ini insya Allah pertemuan terakhir sebelum Ramadan, Ibu ya. Iya. Pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Berarti pekan depan kita sudah masuk Ramadan. Semoga Allah mengizinkan kita untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini. Amin. Dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa maksimal beribadah di bulan Amin. Ramadan dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita musyawarahkan dan rencanakan sebelum-sebelumnya, insya Allah Ramadan nanti ada pergeseran jam belajar, Ibu ya. Iya Ustaz. Tayyib. Nanti insya Allah kita mulai jam 5:30 pagi. Jadi tetap harinya hari Sabtu, tapi jam 5:30 pagi. Begitu Ibu ya. Oh, Iya Ustaz. insyaallah. Kalau misalnya saya nggak bisa hadir, saya izin ya Pak Ustaz. Naam. Insya Allah nanti kalau Insya Allah Nurilah. nanti. Bu Nurilah tidak hadirah, insya Allah tulisannya izin terus gitu ya. Tayyib. Iya, Dari awal. Tapi kalau misalkan hadirah ini luar biasa Bu Nurilah. Sana sebelum sahur sana. sebelum sahur, insya Allah. Barakallahu fik. Fatahlah alaik. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dan bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita dan memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Semoga Allah Amin. menerima semua amal Amin. ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa La anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik.